Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih-Mu di hari ini. Kami akan memulai pembelajaran kami dari awal hingga akhirnya. Berkati kami, berikan kami kepada kecerdasan dan ingat dari surga, turun atas kami hingga kami dapat memahami pembelajaran kami, materi kami hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan, terima kasih Bapa, kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Bab 4 kelas 5 Arti bertobat. Kita belajar dari sebuah perumpamaan, yaitu dalam kitab Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Cerita perumpamaan tentang anak yang hilang. Suatu hari, tiba-tiba anak bungsu meminta harta yang menjadi haknya kepada ayahnya. Ia meminta banyak harta dari orang tuanya, lalu pergi ke tempat yang jauh, ke negeri yang tidak ia ketahui, dan dia pergi dari desa, jauh dari ayah dan jauh dari kakaknya. Ia berfoya-foya menghabiskan uang yang diberikan ayahnya. Ia minum minuman, dia sama perempuan, semua urusan-urusan duniawi ia lakukan. Sampai suatu ketika uangnya habis dan ia tidak ada pekerjaan, tidak ada uang, tidak bisa makan. Sampai-sampai ia melihat suatu ladang yang penuh dengan babi dan ia mencari kerja di sana sebagai ternak babi. Karena ia sangat lapar, ia ingin makan makanan babi tetapi tidak bisa. Lalu ia teringat di rumah bapaknya dulu bahwa pegawai-pegawainya berlimpah makanan. Makanannya banyak, semua tercukupi, semuanya ada di sana. Lalu anak bungsu itu menjadi sadar dan ingat betapa enak menjadi pegawai ayahku yang berlimpah-limpah. Apakah aku pulang saja ya ke sana, bertemu dengan bapak dan meminta maaf supaya dapat bekerja bersama bapak. Sementara ayahnya memikirkannya, anak itu suatu hari saat sedang memikirkan anaknya, ayah itu melihat dari kejauhan anaknya itu datang. Sang anak yang malu-malu dari kejauhan merasa ia bersalah, tiba-tiba disambut ayahnya, lalu ia lari. Lalu ia si bungsu diberi pakaian, diberi cincin, diberi sepatu terbaik, lalu merayakan pesta. Anak bungsu yang telah kembali pulang, mereka semuanya bersukaria bersama-sama keluarganya. Dan Allah kita yang setia dan penuh kasih, Ia menunggu manusia datang untuk menyatukan penyesalan dan dosanya. Tuhan Maha Pengampun, artinya Tuhan selalu mengampuni dosa setiap orang yang bertobat dan memohon ampun akan dosanya. Setiap orang percaya diberi jaminan untuk keselamatan hidupnya, tetapi keselamatan bisa datang dan bisa hilang jika manusia jatuh dalam dosa dan tidak mau menyelesaikan dosanya serta memohon pengampunan dosa. Tuhan Maha Pengampun, artinya Tuhan selalu mengampuni dosa setiap orang yang bertobat dan memohon ampun akan dosanya. Orang yang berdosa tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi, jika kita berdosa atau kita membuat kesalahan, kita harus meminta ampun dan bertobat kembali ke jalan yang benar. Jadi, harus bertobat dan memohon pengampunan dosa. Bertobat dalam bahasa Yunani
yaitu metanoia, arti dalam kurung penyesalan. Dalam bahasa Ibrani yaitu sub, dalam kurung kembali. Dalam Kisah Rasul 26 ayat 20, bertobat adalah berbalik dari dosa. Jadi bertobat adalah suatu sikap dan tingkah laku seorang dari yang buruk menjadi baik. Pertobatan meliputi 3 hal: penyangkalan diri dan perubahan. Nomor 2, menundukkan diri dan kerelaan hati. Nomor 3, kerelaan untuk terus dibentuk. Kita juga belajar dari cerita si bungsu tadi. Pertobatan itu sangat penting. Jika melakukan pelanggaran atau dosa, sebaiknya kita langsung memohon ampun dan mengakui dosa kita supaya berkat tidak jauh daripada kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa atas kasih-Mu, terima kasih atas anugerah-Mu. Engkau telah berikan bagi kami di hari ini, ya kami dapat belajar apa arti bertobat dalam diri kita Bapa, hingga kami dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kau berkati kami, berikan kami kecerdasan dari surga, dan Kau tutup bungkus lindungi kami dimanapun kami melakukan aktivitas, dimanapun kami berada. Tuhan selalu akan menjaga dan menyertai kami dan menjadikan kami berkat buat orang-orang di sekitar kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.